Yayasan Pendidikan Trisila kalah dalam gugatan yang diajukan PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Hal tersebut, sebagaimana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Menjelang pelaksanaan eksekusi, penasehat hukum, Yayasan Pendidikan Trisila, yakni, Sudiman Sidabuke, saat jumpa pers, mengeluhkan, objek yang dimaksud juga ada hunian kejaksaan namun, kejaksaan dipakai sebagai penasehat hukum PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Setelah dirinya melayangkan surat ke Kejaksaan Agung kini, PT Raja Wali Nusantara Indonesia menggunakan penasehat hukum profesional. Dalam isi putusan kasasi tersebut, ada beberapa poin yang disoal yaitu, menyatakan, penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan di HGB nomor 29 tahun 2007 yang terletak di Jalan Undaan Kulon 57 hingga 59 Surabaya. Padahal, objek tersebut, selain ada bangunan Yayasan Pendidikan Trisila, rumah dinas kejaksaan juga di depannya terdapat bangunan cagar budaya. Serta menghukum tergugat guna menyerahkan tanah dan bangunan kepada penggugat dalam keadaan kosong dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah nomor 223 tahun 1961 dan nomor 4 tahun 1963. Jelang pelaksanaan eksekusi inilah, penggugat mengabaikan peraturan pemerintah nomor 223 tahun 1961 yang intinya, terkait ganti rugi yang layak. Sudiman Sidabuke, mentaati putusan kasasi tersebut namun, taatilah peraturan pemerintah nomor 223 tahun 1961. Masih menurut Sudiman Sidabuke, pada 2019, era Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nur Syam, tak mau langsung main eksekusi dengan maksud isi putusan pengosongan dan peraturan pemerintah itu adalah satu kesatuan. Di ujung keterangan, Sudiman Sidabuke berharap, ganti rugi yang layak segera diberikan saat pelaksanaan eksekusi. Dari salah satu tempat di Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Rapat sosialisasi eksekusi kemarin yang dihadiri oleh dari Kodim, dari Koramil, RT RW, camat, kepolisian, dan Gartab lengkap. Ya. Selama saya menjadi pengacara lebih kurang 40 tahun. 40 tahun pengacara. Baru kali ini yang saya tahu cukup banyak dan cukup lengkap kemarin itu. Tetapi seperti yang saudara-saudara ketahui, siapapun orangnya saya tidak pernah tahu dalam rangka perkara ini, even itu jenderal. Nah, saya ingin sampaikan, semula kami berperkara ini, Raja Wali itu menggunakan jasa pengacara negara. Tapi kemarin, pengacara ini bukan dari jasa pengacara negara lagi, Mas. Tapi pengacara yang profesional. Bukan lagi pengacara negara. Ada apa di balik itu, saya tidak tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, pada waktu kita masuk ke Santo 64, yang diminta oleh KKO, 67, ya, 64 atau 67, ya, kita ke sana. Itu juga termasuk juga jaksa-jaksa yang ada di sana, kalau nggak salah 5 rumah, kalau nggak salah. 3 rumah, ya, bersama-sama dengan kita. Ya. Karena koordinasi penempatan itu dalam rangka menjelang G30S, ini juga ada melibatkan Kakor Angkatan Laut yang meminta kami pindah dari Jalan Awas, Jalan Kebong Cantian, yang kami punya gedung di sana, ditempatkan di situ. Lalu bersama-sama dengan aparat pemerintah, yaitu ada Kejaksaan Tinggi, ada dari Kodam, sehingga kemudian di situ juga ada jatah atau berapa gitu untuk jaksa 3 Pak. Saya jelaskan itu semua kemarin, Mas. Nah, kenapa kok saya singgung itu menjadi pertanyaan saya? Kenapa kok jaksanya itu kok nggak muncul lagi sebagai pengacara di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung? Kok justru berpindah ke pengacara nasional? Saya memang pernah berkirim surat kepada Kejaksaan Agung. Saya katakan di situ, di lokasi itu juga ada kejaksaan, dan kita juga di situ juga ada rekomendasi dari kejaksaan juga. Gitu loh. Loh, kok sekarang ini kejaksaan kok dipakai Raja Wali sebagai pengacara daripada Raja Wali? Saya mau berkirim surat, tapi apakah karena itu lalu berganti pengacara? Saya tidak tahu. Nanti teman-teman lihat itu. Ya. Nah,
Saya to the point saja, supaya kita tidak berbahasa-bahasa lagi. Saya hanya ingin sampaikan adalah sertifikat yang pertama itu, Mas. Atau saya mau dari putusan pengadilan. Putusan mahkamah agung. Ya, orang. Tapi sama aja kan. Nah, saya pikir rekan-rekan yang paham di pengadilan negeri biasanya lebih pintar dari pengacara biasanya. Apalagi pengacara yang masih kere-kere. Waktu aku jauh lebih jago membaca putusan. Saya ingin membaca putusan ini ada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, Mas. Yang mau dieksekusi ini kan adalah putusan Mahkamah Agung. Isi putusannya 5 poin, Mas. Amarnya. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Nah, tentu ada gugatan pengosongan itu. Menyatakan tergugat konvensi kami. Melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menyatakan penggugat konvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak di HGB Undaan Kurun 5759. Saya ingin garis bawahi, Mas. Ya, menyatakan penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan HGB di Undaan Kurun nomor 5758. Nah, kalau kita bicara di Undaan Kurun 5758, Mas, itu ada satu hamparan begini, misalnya begini. Yang di depan itu, kalau mas-mas sudah ke sana. Nah, di depannya itu ada bangunan cagar budaya yang peninggalan zaman Belanda. Nah, kita berada di belakangnya ini, Mas. Jadi kalau bicara tentang ini, karena jelas Undaan Kurun 5759, dia tidak berkata sebagian dari HGB 575, dia nggak berkata begitu, Mas. Putusan ini bisa dipahami dengan baik, ya. Bisa dipahami. Lalu di poin 4, menghukum tergugat yang menempati bangunan yang berada di HGB nomor 219 yang ada di HGB nomor ini 5759 ini untuk menyerahkan tanah dan bangunan. Berarti logikanya, Mas, kalau kita berpijak di 5759, berarti kita tempati di depan itu, gua juga bisa serahin itu. Bisa dipahami dengan baik, ya. Karena ini berbicara 5759. Nah, berbicara tentang masalah tanah seperti sekali. Kalau kita menggugat sebidang tanah kan jelas bagian barat, bagian timur, selatan kan nomor, Mas. Jadi sebenarnya yang benar di gugatan itu adalah sebagian tanah dari hak guna bangunan ini yang terletak di. Tapi kalau begini kalimatnya, berarti yang ditempati dia itu pun mesti dikosongin juga. Gak jelas ya, Mas, ya? Bisa dipahami, ya? Bisa dipahami juga. Menghukum tergugat yang menempati bangunan yang berada di HGB nomor 2 ini untuk menyerahkan tanah dan bangunan kembali kepada penggugat. Seharusnya yang benar menyerahkan sebagian tanah luasnya berapa yang terletak di 5759. Itu satu, Mas, barangkali nanti kalian kasih kepada teman-teman itu. Yang menarik adalah ini, yang poin 4. Ini loh yang menarik. Menghukum tergugat yang menempati bangunan yang berada di HGB ini, Jalan Undaan ini, untuk menyerahkan tanah dan bangunan kembali kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah nomor 223 tahun 1911. Jadi yang saya maksudkan di sini, ya sudah, saya menghormati putusan itu untuk mengosongkan. Satu, tapi yang kedua, ini adalah taati PP 223 itu. Apa isi PP 23 itu? Nanti saya berikan kepada kalian semua, Mas. Masing-masing saya berikan, Mas. PP 23 itu adalah menyangkut tentang ganti rugi yang layak. Jadi seharusnya ini tahun 2019, zamannya Pak Nursam, sehingga dia nggak mau mengeksekusi. Pak Nursam minta supaya ini ada satu kesatuan. Nah, lalu kemudian setelah itu kita berunding terus nggak ada titik temu. Nah, yang sana ini kan mengatakan di koran-koran itu kita tidak pernah menjanjikan itu untuk ganti. Nah, gitu ngomongnya, Mas. Nah, yang berkata sekarang itu adalah bukan orang yang selalu kita berkata. Nah, ini orangnya. Nah, dia ngomong lagi, yang menurut saya orang itu harus belajar. Dia mengatakan putusan Mahkamah Agung itu nggak ada ganti rugi.
Memang nggak ada disebutkan di sini 1 juta, 2 juta nggak ada. Tapi dengan memperhatikan PP 223. Nah, PP 23 itu di kopi ya. PP 23 itu Mas, ini coba saya lampirkan di sini Mas. Saya lampirkan di sini supaya nanti teman-teman wartawan dalam tanya, itu apa Pak PP 23 itu? Yaitu adalah ganti rugi yang rata-rata. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, saya kembali ke awal pasal 3. Nah, pada waktu dia mengajukan permohonan sertifikat Mas di tahun 80-an, kami kan sudah ada di situ Mas. Bangunan kami kan sudah ada di situ mulai tahun 62. Kami kan sudah ada di situ Mas. Jadi kalau misalnya BPN itu mau turun mau dalam rangka pensertifikatan orang, kan BPN itu turun ke lapangan Mas. Atas tanah yang dilakukan sertifikat kan mesti dicek. Gereja kan, masjid kan, batas-batasnya kan mesti dicek Mas. Nah, lalu diceklah di lapangan Mas. Dicek di lapangan tadi. Nah, ini Mas. Kalimatnya di sini adalah mana tadi kalimatnya ini tadi? Nah, dibuatkan salinan surat ukur, ini produknya BPN Mas. Dibuatkan salinan surat ukur terhubung pelaksanaan pengukuran pada saat dia mengukur itu Mas, sebelum keluar sertifikatnya. Tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh pengurus yayasan. Nah, jadi pada waktu dilakukan, kita nggak bisa lakukan karena kita berkeberatan karena kita di situ tahun 87. Sementara permohonan ini adalah di tahun 80 sertifikatnya itu Mas. Kita juga waktu itu ada berapa Ya, nah, Trisila pemilik bangunan sekolah yang berdiri di atas pemilik bangunan sekolah yang berdiri di atas tanah sebagian dari tanah ini. Jadi apa membuktikan ini? Kita itu adalah bangunan milik sekolah. Ini loh Mas katanya. Nah, setelah itu lalu mungkin saya nggak tahu bagaimana dia juga ada sertifikat oleh mereka. Setelah dia juga sertifikat, dikabulkan Mas sertifikatnya oleh BPN. Maka di sini ada ketentuan di sini Mas. Ini saya bagikan tadi Mas. Di sini ada bagian. Ini adalah catatan mengenai pajak. Ini produknya BPN Mas, bukan produk kami. Dan ini masih konsisten dengan yang tadi pada waktu diukur itu Mas. Maka dikatakan di sini surat pernyataan Direktur PT PPN Raja Wali Nusantara Indonesia tanggal 19 Agustus 1985 ya, sertifikat yang keluar tahun 85 betul 85 kan, bahwa tidak akan melakukan tindakan pemindahan terhadap penghuni kalimatnya jelas ya, tidak akan melakukan pemindahan berarti kan itu siapa? Kami kan jelas ya, kami kan jaksa itu bukan termasuk jaksa yang tinggal di situ. Betul, nah, itu kan kami karena kami sudah di situ. Dia ukur dalam rangka sertifikat diperoleh fakta. Lalu Pak Wali telah oke, saya keluarkan sertifikat kamu, tapi nggak boleh ya. Ini kalimatnya Mas. Maka dikatakan ini tidak akan melakukan tindakan pemindahan terhadap penghuni tentu kami juga di situ dengan yang lain-lain yang menepati tanpa memperhatikan ketentuan yang pemberaturan pemerintah nomor 23 tahun 61 nomor 49. Nah, pertanyaannya sekarang adalah memang tidak disebutkan angkanya di sini, tapi harus memperhatikan ini. Nah, PP cuma lihat ini Mas. PP 23 ini adalah ini nanti saya sebutkan Mas. Intinya ini adalah ganti rugi yang layak. Sini. Jadi kalau dia memberikan ganti rugi ke kita harus mempertimbangkan ini. Ini yang disebutkan oleh Pak Rustam pada waktu itu. Selesaikan ini sebagai satu. Yang kedua, putusan tadi Mas, putusan Mahkamah Pengadilan ini. Ini kan bermain silat lidah gitu Mas. Ini ada satu nomor Mas, bukan terpisah. Maka ini untuk Pak Rustam dan menurut hemat saya, ini adalah satu kesatuan, bukan dua amar putusan yang berbeda atau berurutan, satu kesatuan. Ya. Nah, kita tidak ngerti Mas yang sekarang ini sudah kita jelaskan kepada KPT. Ya, saya katakan KPT. Ketemu sama KPT Mas, kesana ke KPT. Ya, bertemu KPT. Lalu saya tidak bisa langsung memerintahkan tanpa mendapatkan clarity. Langsung terbitkan masuk ke KPT.
Ini surat KPT mas. Nah, ini surat KPT. Surat KPT itu tanggal 14 Januari. Secara viral ya, apa ya viral ya? 14. Nah, maka dikatakan begini mas. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Arjuno 16 Surabaya, sehubungan dengan surat dari saudara Dr. Sudiman Sidaburge, advokat pada kantor hukum ini, tertanggal 17 Desember. Jadi saya sudah berkirim surat tanggal 17 Desember mas. Tapi akhirnya surat tanggal 17 itu jawaban dulu tanggal segini suwe tahun bulan. Ya, saya terima kasih kepada kalian-kalian. Mungkin karena bantuan kalian yang viral, lalu juga KPT juga mungkin mulai resah, lalu dia buat. Aku nggak kuyuk, Pak KPT, ini surat dulu tanggal 17. Berarti 1 bulan kemudian, sampai 1 bulan baru kau kirim surat kepada KPN. Ya, nah inilah. Perihal seperti tersebut pada pokok surat yang saya keberatan itu. Bersama ini diminta kepada saudara untuk melakukan klarifikasi mengenai kebenaran permohonan dimaksud, mengenai permohonan saya. Dan hasil klarifikasinya segera dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, aku minta tolong sama rekan-rekan coba dicek apakah sudah ditanggapi atau mau cuek aja gitu. Nah, lalu mas, saya terangkan kemarin, saya disampaikan data-data yang namanya permohonan eksekusi itu adalah dihandle oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tapi dokumen-dokumen yang ada di kami mas, dokumen-dokumen itu ada ditandatangani seluruhnya oleh Kepala Panitra. Yang namanya Joko Purnomo ini mas, semua oleh dia. Nah, tandatangani. Pada waktu ketemu juga bukan mengkori, saya siap itu. Pada waktu dia ketemu mas dengan KPD tanggal 14, tanggal 16 ketemu sama KPD. Kita bawa semua dokumen-dokumen dan diperlihatkan apa kata KPD mas kepada dia. Ini kok dokumen-dokumen ini kok tidak normal. Berapa? Tidak normal, kok tidak seperti biasanya. Artinya tidak seperti biasanya. Kok semuanya ditandatangani oleh saudara Joko. Kepala Panitra. Dia berkata begitu. Aku demi itu dia berkata. Nah, lalu fakta mas silakan. Saya pikir teman-teman wartawan yang bercokol di Pengadilan Negeri sudah tahu untuk sekarang Pak Dadi itu. Banyak orang mengatakan bahwa sudah tidak bisa diajak bicara. Lindu. Setelah istrinya meninggal dalam berkaitan dengan kasus pengadaan uang. KPT itu juga berkata kepada saya, Pak sudah begini, itu KPN. Itu sudah nggak bisa diajak bicara. Stroke pak. Dan dalam waktu dekat itu mau dipindah ke Bali. Nah, saya berkirim surat kepada KPN, saya berkirim surat kepada wakil. Jadi ada dilema. Mungkin surat saya sudah terima oleh KPN, tapi dia nggak bisa karena itu masih menjadi kewenangan dari KPN. KPN saya ajak bicara orangnya bingung. Gitu loh mas. Kewaka pak. Nah, maka itu kekhawatiran saya mas. Joko ini main sodorkan saja, lalu tanda tangani surat. Karena pada waktu saya ketemu sama dia, nah kebetulan begini ceritanya. Saya kebetulan juga untuk mengajukan eksekusi. Jadi saya diundang untuk lawan saya diamani. Jadi saya ketemu dengan dia itu bukan dalam rangka ini, tapi dalam rangka permohonan saya. Begitu saya diundang tanggal 6 Januari mungkin itu, waduh ini ada bantuan dari Tuhan ini. Sehingga saya bisa ketemu dengan dia, karena selalu ditolak. Tapi karena saya diundang untuk kepentingan pemohon, saya gunakan kesempatan. Ini duduknya mas, ini kepala panitra. Ini lalu kemudian ketua. Saya ngomong sama ketua mas, yang udah dilindungi. Yang udah dilindungi. Saya ngomong begini mas, apa kata si Joko ini mas, kepala panitra? Sudah nggak usah prof. Dia manggil saya selalu prof. Nggak usah, ini banyak tamu. Jadi dia melarang saya juga untuk berbicara panjang dengan si ketua ini. Nah lalu kemudian saya menyimak, kenapa Joko itu melarang saya berbicara dengan dia? Pada aturan hukum mengatakan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan eksekusi itu adalah ketua, bukan kepala panitra. Gitu loh mas. Nah pada waktu itu sebenarnya saya mau berbicara dengan ketua itu adalah untuk menjelaskan ini mas. Putusan ini dengan keberadaan sertifikat itu, tapi nggak pernah direspon. Nah, lalu kemarin saya ngomong sama di mana ternyata KPN ini berkirim surat kepada Kapolres bantuan pengamanan, begitu aturannya. Mana kami seperti itu. Nah,
Tangkap semua di situ. Saya buatlah surat mas kepada Kapolres untuk tidak semua permohonan itu mesti dikabulkan. Tapi begitu kan mas ya. Karena yang mohon itu kan mohon pengamanan kan. Saya berkirim surat kepada Kapolres kemarin, ya, dengan mengajukan bukti-bukti ini. Tolong agar Bapak Kapolres berkenan menelpon atau menghubungi atau apapun namanya untuk mengingatkan. Loh ternyata kok begini Pak Ketua. Yang saya harapkan sebenarnya tolong Pak Ketua untuk melihat kembali. Tapi kalau Ketua bilang kok tidak bisa Pak Kapolres, ya nggak apa-apa. Karena itu kan adalah fungsi pengamanan kan. Ya, silakan aja. Tapi minimal menurut saya Bapak Kapolres kita ini, aku juga belum kenal, itu dia bisa berkontak-kontakan dengan Ketua Pengadilan. Karena bukti-bukti yang saya ajukan ini bukan asal ngomong, tapi ada datanya gitu. Itu yang saya lakukan kemarin. Nah, kalau saya ngomong, saya bilang kalian kalau melakukan eksekusi ini saya tidak akan mengarahkan massa. Ya itu bukan model saya. Saya orang terdidik. Cuma saya bilang saya ini kalah dengan kekuasaan. Hukumnya yang saya benar, tapi kekuasaannya yang saya enggak. Karena yang ngomong-ngomong ini semua ini mas, yang namanya dari polisi, namanya garnisi, normal. Ya kita ini hanya melaksanakan perintah titik mulu loh, tidak mau berpikir gitu loh. Sekaligus sudah seperti saya perlihatkan mas ini. Tidak ada yang nanggapin itu. Ini perintah, kami melaksanakan, kami tidak akan intervensi mulu ngomongannya mas. Oh tapi ini yang dibangun garis perintah serdadu. Ya kan? Nah, tapi menurut saya dua-dua serdadu, membawa hati nurani itu loh, untuk bicara, untuk ngomong gitu kan. Nah, sampai saya juga memutuskan kemarin. Pengadilan Negeri Surabaya tidak ada hari tanpa berita tentang kejahatan yang ada di PN Surabaya. Saya ngomong, saya tidak ingin pengadilan Surabaya tercoreng juga gara-gara ini. Nah, kenapa ini terjadi? Tentu dugaan kita pasti ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Nah, kalau ini terjadi sesuatu yang kalau ribut dan bisa dibuktikan, ini lagi-lagi perhatikan sarangnya penyamuk di pengadilan Negeri Surabaya. Saya pun tidak akan berhenti di sini. Besok mau dieksekusi silakan, tapi saya tidak akan berhenti. Saya ngomong sama dia. Ya, ini orangnya mas supaya kita terbuka. Saya ngomong sama dia, karena saya tidak dapat honor. Yo, saya bilang, yuk kalau kalah besok dieksekusi, ini orangnya mas ya. Saya bilang, kalau toh dieksekusi dia sudah hilang kenyataan. Tapi saya bilang kita tidak boleh berhenti. Ini orangnya mas. Nah karena ini sebenarnya juga kalau toh dia dapat bukti itu adalah untuk mendirikan sekolah. Dia ini bukan mengemis, tapi hukumnya yang berkata. Nah kira-kira cukup ini ya mas ya. Nah ini rekan-rekan semua saya kasih nih mas supaya di lapor nanti mengikuti.